Baiklah, hadirin peserta workshop sekalian, langsung saja kita memasuki acara yang paling kita tunggu, yaitu DevClass Weekly Jam minggu kedua yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama Surabaya. Nah, setelah pemaparan materi, nanti akan ada sesi tanya-jawab seperti biasanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Oke, terima kasih, Kak. Teman-teman yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, DevClass Weekly Jam hari ini akan membahas tentang pengenalan UI UX dan desain web menggunakan Figma. Nah, pasti kalian udah nggak sabar nih, soalnya ini materi yang paling kemungkinan di antara kalian nih paling ditunggu, soalnya seru tentang desain, pembuatan UI UX juga. Oke, selanjutnya langsung saja kami persilakan kepada Saudara Herlambang untuk menyampaikan materinya. Herlambang. Baik, terima kasih Kak Lisa. Saya Abdul Nafi. Maaf ya kalau agak rame, pasti ada bunyi musola di belakang rumah soalnya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Baik, sebelumnya nama saya Herlambang Nur Wahid, saya mahasiswa Sistem Informasi semester 5. Oh ya, sebelumnya nama saya Herlambang Nur Wahid, saya mahasiswa Sistem Informasi Universitas Narotama semester 5. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Introduction to UX UI with Figma. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu UX UI? Bagi yang belum tahu, mungkin mikir cuma desain kayak bikin aplikasi, pokoknya desain toh lah, pokoknya api, gak ngurusi sepenting visualnya api, menarik tunggu tok, gak perlu kayak boleh, gak perlu kayak misalnya aplikasinya itu harus bisa digunakan untuk semua orang. Nah, kali ini kita bahas itu UX UI. User Experience atau UX merupakan proses desain suatu produk melalui metode pendekatan pengguna. Dengan cara ini diharapkan kita bisa membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Jadi sebelum kita bikin aplikasi itu kita harus riset dulu ke target yang kita mau. Misalnya kita bikin sebuah aplikasi belajar ya, berarti kita harus riset ke orang-orang yang akan memakai aplikasi itu, seperti ke anak-anak SMA atau gimana itu. Kita harus tahu mereka tuh butuh apa aja dari aplikasi itu, seperti itu. Lebih ke pengalaman penggunanya sih. User interface ini tuh komponen dari user experience tersebut. Di dalam UI ini terdiri dari visual dari aplikasinya, mulai dari ilustrasinya, mulai dari font-fontnya. Jadi ini tuh yang mempercantik sebuah tampilan aplikasi. Di dalam UI ini kita harus memastikan seorang user itu nyaman dengan aplikasi kita, selalu tertarik, misalnya kayak, wih aplikasi ini kira api rek, desainnya boys lah, berarti gitu. UI UX, dua komponen ini tuh nggak bisa dipisah, jadi harus ada dua ini, harus seimbang. Kita lihat contohnya itu kayak ini, botol tomat ini. Yang satu emang sih bagus, tapi kita lihat lagi, pas dipakai itu kurang efisien. Nah, sementara yang lainnya, yang sebelahnya itu, yang lebar itu, meskipun bentuknya nggak seestetik dari yang pertama, tapi ketika dipakai itu enak, efisien. Lihatnya ini contohnya kayak gini. Jadi ini menjelaskan meskipun desainmu sebagus apapun, tapi kalau tidak tergunakan dengan bagus, tidak memenuhi kebutuhan dari pengguna tersebut, maka percuma juga. Jadi kita harus menyeimbangkan dua hal ini. Jadi UI bagus, kalau bisa UX-nya juga bagus, gitu. Nah, di dalam, kalau aku sendiri ya, kalau aku mau buat desain sebuah aplikasi atau website, aku mesti menggunakan cara ini dulu.
Ada research, terus membuat user flow, habis itu bikin wireframe, visual design, prototyping, dan testing. Next dulu ada tulisannya. Research. Di tahap ini, aku tuh bikin riset tentang sebuah aplikasi. Misalnya, Mas Faisal itu nyuruh aku bikin sebuah aplikasi pembelajaran buat anak SMP. Nah, aku bakalan sebar kuesioner ke sosial media yang misalnya kayak targetku itu aku tentuin anak SMP. Jadi aku kayak butuh orang lain buat isi kuesioner itu. Jadi aku bisa tahu kayak mereka itu butuh apa aja, terus kekurangan dari aplikasi yang pernah ada yang sejenis dari yang aku mau buat itu apa aja. Bisa aja sih aku bikin evaluasi sendiri, kalau misalnya aku sih nilai sendiri. Misalnya classroom itu desainnya gila nih atau ya apa. Bisa aja, tapi kembali lagi tujuan awal kita itu bikin aplikasi buat orang lain, bukan buat kita sendiri. Jadi kita harus mempertimbangkan opini orang lain. Gitu. Oke, next. Bikin user flow. User flow ini alur user menggunakan aplikasi kalian. Jadi pas kalian bikin aplikasi itu kalian mau arahin kemana user ini? Mulai tadi homepage terus ke halaman detail buku. Ini misalnya ya, dari homepage ke halaman detail buku. Lalu mereka ke kandang belanja. Jika mereka memutuskan untuk check out terus, maka diarahkan ke halaman check out. Jika mereka batal, maka kembali ke halaman detail buku lagi. Seperti itu. Jadi alur, kita buat alur dulu. Buat semua kemungkinan dari user tersebut. Mulai dari jika dia mengabsen dan juga jika dia membatalkan. Kita buat semua kemungkinan agar desain kita itu terstruktur dengan baik. Setelah bikin user flow, aku bikin wireframe. Wireframe itu kayak sebuah, kalau kalian tuh tahu film ya, itu kayak storyboard. Kita bikin gambaran kasar dulu. Jadi kita bikin kotak-kotak. Ini bentar. Ini misalnya ya kotak ini ya. Ini kalau kalian mau tambahin buah visual, kalau di wireframe itu kalian jangan tambahin dulu. Jadi kita bikin gambaran kasarnya dulu. Mulai dari font-fontnya aja, terus setiap aspek yang kita mau tambahin desain itu kalian cuma cukup kasih bentuk kayak kotak aja. Jadi pure ini gambaran kasarnya aja, bukan visualnya, wireframe. Kenapa kalian bikin gini? Biar nanti ketika kalian sudah mendesainnya, kalian itu nggak jauh beda dari apa yang kalian inginkan di awal. Jadi hanya untuk pengacuannya. Nah, kita masukkan desainnya seperti fotonya, terus aspek-aspeknya seperti judul, nama, lalu masukkan ikon-ikon di sini di tab ini. Biasanya sih aku bikinnya pakai Figma. Cuman sekarang lagi booming pakai Sketch sih, karena banyak user Mac yang pakai UI UX. Aku suka pakai Figma ya karena bisa kolaborasi itu. Ini saja. Oke, next. Nah, kita ke tahap prototype. Di tahap ini tuh kita bikin simulasi. Ketika kita sudah bikin semua desainnya, mulai dari homepage, beranda, login. Ini misalnya ini ya. Misalnya kita di kelas ilmu ini. Aku kemarin ini bikin aplikasi kelas ilmu. Bareng Kak Faisal, Kak Irfan, Kak Yuda, dan juga Kak Dana. Ini tuh bikin mulai dari daftar, beranda, list topik, materi. Nah, setelah kita bikin semua, desainnya sudah selesai semua, kita simulasikan, kita beri animasi. Kenapa? Ini buat simulasi hasilnya nanti. Jadi kita tahu, oh desainku ini harus pas yang ini harus pas. Tak tambahin ini lah, nggak tambahin ini. Berarti udah hampir seperti tampilan jadinya, cuman belum diprogram aja. Ini juga berguna buat nanti kamu kasih ke developermu nanti, biar
hasil dari pas di developing itu nggak jauh beda dari ini, malah harus plek kayak gini. Dan juga ini saran sih, kalau bisa kalian tuh bikin desain itu kalian pikir dulu, nanti yang programnya itu bisa bikin itu enggak. Kadang kan kita terlalu kayak, aku kudu desain kok ini rek, kudu apik pol. Nah, pas di developing oleh developernya, loh mas, gak iso ini aku mas, kangelan mas. Akhirnya kita bikin lagi. Nah, makanya itu kita harus pikir dulu. Ini bisa nggak sih kira-kira ini desain ini? Nah, makanya itu aku selalu menggunakan paham. Sesimpel apapun, maka hasilnya yang penting bagus. Jadi semakin simpel semakin bagus. Itu kalau aku sih pahamnya gitu loh. Biar nanti enak juga nanti pas dipakai, pas di developing oleh program ini juga. Yang penting inti dari aplikasinya itu sampaikan. Next. UX yang baik ada 4 aspek kalau menurutku sendiri. Mudah digunakan, usability. Jadi aplikasimu itu bisa dimengerti oleh orang lain, gampang dimengerti lah, biar nggak bingungin. Soalnya kan banyak kan aplikasi yang masih bingungin orang-orang itu. Nah, makanya itu kita harus membuat aplikasi yang harus bisa mudah digunakan oleh orang-orang lain. Karena kan kembali lagi kan, kita ini kan bikin aplikasi kan bukan buat kita sendiri, tapi buat orang lain. Tuh, memiliki nilai valuable. Aplikasimu ini berguna, gunanya apa? Mencari masalah kan, problem solving. Kamu bikin aplikasi itu harus yang bisa menyederhanakan ataupun membuat penyelesaian dalam sebuah masalah. Jadi nggak asal bikin aplikasi aja, lalu mudah untuk diakses. Ini sama kayak misalnya kalian tahu itu responsif. Jadi meskipun kita buka di tablet, di iPhone, di Android, di website manapun itu, di laptop itu bisa. Dan juga tampilnya itu nggak berubah jauh. Jadi responsif juga. Dapat disukai. Ini sudah pasti sih. Kalau kalian bikin aplikasi tapi nggak disukai oleh orang lain, buat apa sih? UI yang baik, konsisten. Aku kalau di awal kalau mau bikin aplikasi ya, tuh aku udah milih fontnya apa aja, fontsnya apa aja, terus warna aku udah bikin palet warna. Biasanya sih aku bikin 3 warna sih, primer, sekundari, terus buat backgroundnya. Lalu persatu warna fontnya itu, udah itu aja. Jadi kita tuh nggak boleh berubah dari itu tadi. Semakin konsisten aplikasimu, maka semakin bagus. Bahkan style style ikonnya pun kita juga harus konsisten, nggak berubah. Awalnya flat, kok endingnya malah jadi ke kayak retro memes gitu. Itu ya kalau menurut bagus sih, ya aku sendiri kayak musik kok amburadul. Kembali lagi, kalau aku ya, semakin simpel aplikasimu, maka semakin bagus. Responsif yang tadi dibuka dimanapun itu masih bisa apa namanya itu diakses full. Misalnya kalau kita buka di HP bukan iPhone itu tampilannya itu bagus, pas, mulai dari homepage-nya itu letaknya pas, terus ikonnya pas. Nah, ketika kita buka di iPhone, lah kok ada kadut. Maaf mas. Nah itu, iya, kenapa? Cara agar bisa ya, membuat responsif itu nanti gimana? Dulu ya. Nanti dulu ya. Oke. Terus intuitif. Intuitif itu kayak lupa. Oh iya, lupa. Intuitif itu kayak mudah digunakan ya, kayak tadi. Aplikasimu itu mudah digunakan oleh orang lain. Lalu kontras warna yang baik. Jadi yang kalian pas bikin palet warna itu ya, itu kalau bisa itu berbeda.
Jadi nggak sama. Misalnya warna fontnya, misalnya kamu kasih save, terus di atasnya itu ada font. Save-nya warna merah, fontnya warna merah muda. Ya kasih diwoco. Nah, makanya itu kita perlu kontras warna yang baik. Lalu ke teks atau font yang mudah dibaca. Nah, yang pas tadi itu yang aku bilang konsisten tadi itu. Kita udah milih mulai dari teksnya itu berapa ukurannya, fontnya itu berapa, terus pas heading itu pakai font apa, pakai size berapa, terus yang caption itu font apa, size berapa. Nah, itu kita harus pilih dari awal. Ya biarin tadi. Kalau bisa, kalau aku sih kalau yang website itu biasanya itu paling enggak itu minimal itu 14. Kalau yang buat aplikasi Android atau iPhone itu paling enggak itu 12-an lah, ataupun 8 kalau nggak salah. Itu minimal itu harga mati kalau kalau aku sendiri ya, kalau aku sendiri. Terus aku itu biasanya itu aku milih 2 font. Satu buat judul, satu lagi buat kontennya itu. Nah, dari 2 font itu kita explore lagi. Misalnya kalau kita bikin Montserrat Pro ya, pakai font Montserrat Pro. Nah, yang di heading kita pakai yang bold, yang di caption kita pakai yang reguler. Jadi kita nggak perlu pakai font banyak-banyak, wis 2 itu aja, 2 atau 3 lah. Itu maksimal itu. Informasi terstruktur. Informasi terstruktur. Jadi kalian kalau bikin web itu dari atas ke bawah itu infonya itu pas. Judul misalnya ya, kayak judul dulu, terus caption, heading itu pas. Jadi kayak misalnya yo, sing judul itu font itu cuili ngono. Lah kalau sing pas caption itu malah gede. Kan kebalik. Jadi kan informasinya kan nggak pas. Itu kalau opini ku sendiri sih. Kan kembali lagi kan, beda orang kan beda selera kan. Kenapa UX atau UI itu penting? UX penting ya karena dapat membantu. Yang pertama, kita bisa membuat produk yang diinginkan oleh pengguna. Mereka pengen apa? Ya kita wujudkan agar pesan mereka juga tersampaikan tadi. Kadang kan orang kan, Mas, kalau aku desain ini Mas yo, pokoknya nggak gawe aplikasi kok ini, kudu api. Wah, iku nah. Nah, toko iku mau, ku naik kene iki. Kadang kan mereka kan mikir, Mas ini kan wis apik Mas desain Mas. Mas wong liya bakalan yo api juga. Nah, itulah gunanya kita UI UX. Lalu memberikan pengalaman pengguna yang baik. Kembali ke poin 1 sih. Mas yo desainmu seapi apapun. Lek apa jenenge antarmukamu iku gak jelas. Bakalan yo percuma sih. Bakalan mereka bingung. Loh, bumi kok nangisor misalnya yo. Bumi kok nangisor kok gak ndukur. Oleh aku kudu scroll ke bawah terus. Kan yo bingung sih sing pakai aplikasimu. Lalu yang ketiga, outputnya semuanya. Menghasilkan aplikasi atau website dengan visualnya bagus, juga mudah digunakan dan mudah dimengerti. Outputnya ini. Itu penting. Nah, kalau aku belajar dari awal sih, ya aku sih bisa juga sih amatir ya aku. Aku biasanya tuh lihat Masku Quality kalau di YouTube. Kalau website aku buka Design Principle, Esplanet, dan sumber inspirasi aku dari Dribble atau Behance. Oke, aku buka sesi pertanyaan sebelum ke praktek. Aku buka sesi pertanyaan. Silakan bertanya. Monggo, bertanya. Teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa di unmute atau ketik di kolom komentar. Di kolom yang satunya. Monggo yang mau sharing juga apa yang mau sharing. Barangkali ada yang lebih berpengalaman, kita juga. Ya, boleh itu juga. Yang Monggo kita bertukar pikiran. bertanya, Kak siapa? Kak Arif. Ya. Monggo Kak Arifin. Monggo Kak.
Monggo bertanya. Gini Mas, Iya. supaya responsif itu gimana Mas? Caranya kayak Hmm. pemrogramannya itu Java atau Python atau apakah bisa membuat responsif itu? Wah, kalau itu kalau aku ya, Ya. aku biasanya dari desain UI UX itu aku masukin ke CSS-nya. Kalau di Figma itu ada, kita tuh bisa Oh iya iya. ngopi dari misalnya kayak gini. Tak masukin lagi ya. Oke oke. Gambaran aja Berarti sih. responsif itu ditaruh di CSS-nya ya? Iya, aku biasanya sih ya aku masih newbie cuman aku agak paham lah masalah itu Oke. di Figma. Udah ngambil Figma-nya. Aku pakai yang aplikasi aja ya, yang Android aja ya. Iya. Cuma sama aja kok kayaknya. Nah ini ada ini biasa CSS posisi width ini kita masukin biasa sih kayak gitu aku. Oh alah, oke 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 Mas, Iya, makasih Mas. Nanti dicoba lah. siap siap. Oke, monggo yang lain. Monggo yang lain bertanya silakan. Sebelum ke prakteknya, saja praktek. Ukuran button di Android standarnya berapa pixel mas? Android. Sire, sih lalu ya aku tentang itu. Aku biasanya nggawe feeling sih aku biasanya. Masalah itu. Soalnya kan kadang kan beda HP kan tuh beda ukuran sih. Nah makanya itu agak susah juga. Nah, Mungkin ada standarnya Kak Erlambang. kalau minimal ya, kalau aku biasanya itu dua, kalau aku sendiri ya itu 24. Cuman kita bisa ekspor juga sih, 24 pixel. Kita bisa ekspor juga sih, ada di Google juga kok, ada kok Google Material. Kalian bisa lihat, kalian bisa cek di sana standarnya apa aja. Nanti tak kasih link-linknya nanti di akhir nanti, biar enak. Ada guide-guide-nya nanti juga. Plugin yang wajib di Figma. Plugin yang wajib. Wah, aku gak pernah nggak plugin ya. Aku langsung ya gue. Rock and roll lah gue. Mungkin bisa diekspor ke YouTube sih. Soalnya aku sendiri nggak pernah pakai plugin sih aku. Aku lihat, aku bikin review-nya langsung terus aku lihat di Dribble atau Behance atau aku evaluasi dari aplikasi yang lain yang mau aku buat jenisnya itu aku lihat itu aja. Gak pernah pakai lagi sendiri aku. Dalam desain yang mana yang lebih tahu UI atau UX? Jelas UX sih. Kan kita kan bikin misalnya ya UX-nya. Kalau gampangnya itu kita bikin storyboard dulu, gambaran kasar. Nah, setelah kita bikin storyboard ini udah jadi, kita copy ke kalau aku ini ya, aku copy ke halaman yang aku UI-nya. Nah, mulai aku masukin mulai dari icon-icon, ilustrasi, pokoknya aku ubah warnanya, terus background-nya aku ubah warnanya gitu aku. Itu cara gampangnya gitu cara gampangnya. Ntar aku share. Aku pakai Android ya, soalnya yang webnya itu beda email, lupa aku emailnya. Jendela, Figma. Ini yang project kemarin yang buat lomba di LO Kreatif ini. Nah ini aku mulai bikin dari WFM dari halaman masuk daftar. Cuma hanya kotak-kotak aja, nggak ya persis kayak storyboard sih kalau orang yang paham di film-filmnya itu kayak storyboard. Hanya gambaran kasarnya aja kita buatnya itu, nggak perlu kompleks, bukan. Ini wajib ada wireframe. Jadi sebelum kita bikin UI itu wajib ada wireframe, wajib. Biar apa? Biar nanti kita kasih dulu ke customer dulu. Soalnya kan gak semua customer kan paham desain kan. Jadi kita ketimbang nanti kita kecewa, kita udah bikin sulit-sulit lah kok, Mas. Kok ini Mas? Aku gak pengen gini Mas. Nah makanya kita kasih ini dulu. Biar itu tadi.
Lebih bagus mana sama Adobe Stimas? Oh ya, makasih Mas Freddy. Lebih bagus mana sama Adobe Stimas? Kalau aku suka ini Adobe, kok Adobe kan? Aku sih pernah pakai SD sih, cuman 2 bulan. Setelah itu aku gak pakai lagi, karena aku suka Figma itu bisa kolaborasi sama orang-orang lain. Kita kan nggak mungkin kan bikin desain kalau buat lomba atau buat konsumen ya, itu kita bikin sendiri, kita perlu gada gitu. Aku KB dewe, nggak mungkin kan, kita bukan robot. Ya itu aku sih. Awalnya saya aku KB lah, ben aku all ake, pegel bos, nggak mungkin. Jadi ya aku pakai Figma biar bisa kolaborasi sama orang lain. Cuman rekomen sih kalau punya Mac ya, pakai Sketch saja. Kalau udah punya MacBook, gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Aku sih makan mirek, narek makan mirek. Coba lagi. Tadi dia Aji Wicaksono, makan mirek mau gue. Asik pun. Nggak ada lu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Untuk frameworknya itu apa ya Kak yang paling sering Semen pakai? Aku framework masih framework apa ya? Ini yang pas desainnya apa pas aplikasinya, pas developnya? Desain sama developnya. Kalau desain aku lihatnya di Google Material sih kan, desain kan kita bebas kan, kita kan. Tapi kalau yang pas kita bikin aplikasinya, aku masih newbie, jadi aku masih pakai Bootstrap aku. Kalau aku sendiri, kalau yang front end masih newbie aku, masih belum terlalu jago. Makanya aku karena aku kayak coding aku mau sih amatir banget, makanya aku beralih ke UI UX tadi. Ada lagi? Monggo yang mau sharing juga nggak apa-apa, silakan. Barangkali kita bisa diskusi gimana enaknya. Karena aku bukan maha benar. Oh iya Kak, ini apa nggak ada praktiknya gitu biar teman-teman bisa lihat Oh gimana iya, lainnya. habis ini ada sesi praktek habis ini. Oke, siap. Kolaborasi sama Mas Faisal. Untuk proses wireframing, apa nih? Komplain aja. Kalau wireframing iya, aku biasanya kayak gitu aku. Fokus ke tata letak aja. Tadi udah tata siapin. Kota ini tuh buat ilustrasi, kota ini tuh buat icon-iconnya, terus ini buat font-font kayak gitu aku. Kembali lagi sih, itu kan ke gambaran kasar ya. Jadi kita nggak harus fokus ke kompleks banyak hal. Itu kalau aku. Ada lagi. Monggo, mau bertanya atau mau sharing-sharing? Oh ya, barangkali ada yang bertanya, Mas, le pengen iso UI UX itu apa aku tuh bisa coding? Nggak kudu bisa sih. Seenggaknya kita ngerti basicnya codingnya aja. Biar kita kalau di sini tuh nggak terlalu muluk-muluk. Kan juga kasihan nanti yang lainnya, yang developnya, nanti kasihan. Gitu. Yuk, ada lagi yang bertanya. Aplikasi apa kak yang buat diskusinya? Jujur aku sing paling angel aku, kok jawaban sih lah ya. Jujur kalau aku yang paling susah itu bikin aplikasi game. Kalau buat tema anak-anak itu susah aku. Soalnya kan aku kan penganut ideologi simple-simple. Jadi kayak susah ngono. Lah kalau buat children kan kita harus bikin aplikasi yang sangat warnanya banyak-banyak warna, terus fontnya itu harus rumet apa bilangnya ya? Ya kayak terlalu banyak style lah. Nah, itu aku jujur kayak kok ini ya aku ya gak iso aku. Nah, iya simple holik seperti kata Kak Irfan. Simple holik. Makin simpel makin bagus. Jadi itu yang paling susah aku. Baru sekali sih aku bikin itu dan aku kapok aku. Susah pol. Baik, ada lagi?
11.39 kita ke sesi praktek oleh Kak Faisal. Monggo, tanya lagi atau ada yang mau sharing? Nah, iya. Di awal sih kita harus itu tadi. Kamu mau fokus ke mana? Ke bikin aplikasi. Kan ini kan basicnya kan desain grafis ya basicnya ya. Kita harus ke mana? Mau ke buat fashion, atau bikin aplikasi buat orang-orang kerja, aplikasi kantoran atau apa. Ya kamu kalau bisa semuanya sih bagus sih. Cuman saranku fokus ke satu dulu. Kalau udah bisa baru ke lain. Itu saranku sih. Jangan semuanya kamu ambil nanti malah kamu kalau sibuk fokus sih malah akhirnya kasih tahu pelajar akhirnya malah. Ada lagi? 1 menit lagi. Yuk, Pamungkas. Susah banget sekalian. Monggo Kak, pertanyaan monggo silakan. Monggo Kak Arifin bertanya. Silakan. Selamat Kak Arifin. Kita tunggu sampai 19.40 ya Kak. Oh bisa itu PC aja nanti gampang. Nanti kan ada tugasnya nanti. Insya Allah nanti itu ada mentoringnya juga. Jadi nanti kita bisa bertanya, nanti kita bisa berdiskusi nanti. Terkadang saya bikin mockup untuk desain yang ada tip and trick untuk Nah, kita lihat lagi Mas ke Google Material Mas. Di sana kan ada panduannya Mas. Kalau nggak salah sih Google Material, aku lupa. Itu ada mulai dari marginnya berapa yang bisa diterapin di sebuah website itu berapa. Nah, dari kita lihat itu, kita bisa bikin. Oh, aku pengen kayak gini harus taruh di sebelah sini biar nanti pas di develop itu nggak susah buat programmernya. Nah, itu tadi. Kita harus lihat ke apa namanya itu Google Material kalau nggak salah, kakak lupa. Aset gambar buat sendiri atau nyari Mas? Aku sih biasanya tuh aku lihat kalau aku males banget aku buka di Briefik. Kalau aku males banget, kalau lagi rajin atau emang project buat orang yang agak besar ya, itu aku bikin sendiri sih aku bikin sendiri kan karena kan kadang kan kita harus kalau kita ambil di Briefik ya kadang-kadang itu kita ada lisensinya juga. Nah, itu aku ini pas kita di apa namanya di apply ke misalnya ke Google Play ya misalnya itu kita kena denda. Nah, makanya kadang aku bikin sendiri kadang. Cuman kalau UI UX itu ada yang sendiri sih, enggak. Jadi ya ada tim sendiri yang bagian yang desain grafis, yang bikin ikonnya itu ada sendiri. Nah, tugasnya kita itu buat nempelin di layarnya biar gimana bisa bagus. Nah, itu ya aku sering pakai itu juga. Yang Mas Irfan yang di komen itu android.co itu biar gampang. Color palette. Color palette. Nah, nanti itu Mas di sesi praktek aja. Nanti akan diajarkan cari juga. Mas Ilham Fajrin, UX butuh riset atau bisa tahu dari mereka. Aku sih sebar kuesioner yang pertama, yang kedua aku menggunakan sosial media aku naruh link Google Form di bioku, bikin story, tolong untuk yang misalnya aku bikin caption, tolong untuk yang umur segini terus suka apa, hobinya apa, tolong isi kuesioner kami. Aku mesti pakai sosial media
Kalau untuk interview langsung, jarang banget sih interview langsung. Gak pernah malah aku kayaknya. Selalu pakai sosial media aku. Gitu. Sudah? Sudah bisa saya alihkan ke Mas Faisal?